Baik, saya Adromia Ziadi dengan NIM awalan 24 dan akhiran 46. Di sini saya akan menjelaskan terkait pasang surut. Nah, menurut Hamuna et al. Pada tahun 2018, dalam jurnal Hidrografi Indonesia, pasang surut laut adalah fenomena naik turunnya permukaan laut secara berkala yang terjadinya karena pengaruh gaya gravitasi benda langit, terutama bulan dan matahari. Definisi ini juga dikemukakan oleh Dronkers pada tahun 1964 yang menyatakan bahwa pasang surut adalah pergerakan periodik air laut yang diakibatkan kombinasi gaya gravitasi dari objek astronomi utama. Baik, selanjutnya, secara fisika pasang surut dijelaskan oleh hukum gravitasi Newton yang menyatakan bahwa semua benda bermassa saling tarik-menarik karena jarak bulan ke permukaan bumi tidak sama di setiap lokasi. Sehingga gaya tarik yang diterima air laut juga pastinya berbeda-beda. Perbedaan gaya tarik inilah yang disebut dengan gaya pasang surut dan inilah yang menyebabkan air laut tidak tersebar merata di seluruh permukaan bumi. Terjadinya pasang surut itu bagaimana sih? Nah, itu terjadinya karena adanya tarikan gravitasi bulan yang menyebabkan air laut menumpuk di sisi bumi yang menghadap ke bulan. Pada sisi berlawanan juga, terbentuknya tonjolan akibat gaya sentrifugal dari sistem bumi ke bulan. Dua tonjolan inilah yang menjadi zona pasang. Nah, ketika bumi mendatar, wilayah pesisir akan bergantian masuk ke zona tonjolan dan keluar darinya sehingga kita mengalami pasang dan surut secara periodik. Tidak hanya bulan, matahari juga memberi pengaruh terhadap tingginya pasang. Jika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis yang lurus, gaya tariknya saling menguatkan sehingga terjadinya pasang yang lebih tinggi yang sering disebut dengan spring tide. Dan sebaliknya, jika posisi membentuk sudut sekitar 90 derajat, gaya tariknya saling melemahkan sehingga pasang yang terjadi lebih rendah yang disebut juga dengan neap tide. Perkenalkan, nama saya Evan Ridaya dengan NIM 241351001. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe pasang surut. Yang pertama ada tipe pasang surut harian tunggal atau diurnal. Terjadi satu kali pasang dan satu kali surut dalam 24 jam. Umumnya dipengaruhi oleh dominasi gaya tarik bulan. Contoh wilayahnya Selat Karimata, Laut Jawa bagian barat, dan pantai barat Kalimantan. Yang kedua ada tipe pasang surut harian ganda atau semi-diurnal. Terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dengan tinggi relatif sama, pola pasang surut yang teratur. Contoh wilayahnya Selat Malaka, pantai timur Sumatera, dan perairan sekitar Aceh. Yang ketiga ada pasang surut campuran. Pasang surut campuran dibagi menjadi dua, yaitu mixing prevailing diurnal atau condong ke harian tunggal, dan mixing prevailing semi-diurnal atau condong ke harian ganda. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amelia Oktaviani dengan NIM 24135111002. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pasang surut. Yang pertama itu ada faktor astronomis yang berasal dari gaya gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi. Bulan itu memiliki pengaruh terbesar karena posisinya lebih dekat dengan bumi. Ketika bulan dan matahari berada pada satu garis lurus, maka gaya tarik keduanya itu saling menguatkan dan juga menyebabkan pasang maksimum yang dikenal sebagai spring tide. Sebaliknya, saat posisi bulan dan matahari membentuk sudut tegak lurus, gaya tariknya melemah sehingga terjadi pasang maksimum atau neap tide. Lalu yang kedua itu ada faktor geografis yang juga mempengaruhi karakter pasang surut di suatu daerah. Bentuk garis pantai, kondisi teluk, dan kedalaman perairan dapat memperbesar atau memperkecil amplitudo pasang surut. Wilayah pesisir dengan teluk sempit atau berbentuk corong cenderung mengalami pasang yang lebih tinggi karena massa air itu terfokus di satu area. Kedalaman laut juga berperan dalam kecepatan rambat gelombang pasang, di mana perairan dangkal dapat menyebabkan peningkatan muka air laut di daerah pantai. Dan yang terakhir itu ada faktor meteorologis seperti angin dan tekanan udara. Angin yang bertiup kuat dan berlangsung lama dapat mendorong air laut ke arah pantai sehingga meningkatkan ketinggian muka air laut. Tekanan udara yang rendah menyebabkan permukaan laut naik, sedangkan tekanan udara yang tinggi dapat menurunkannya.
Faktor meteorologis ini seringkali memperkuat efek pasang surut terutama di wilayah pesisir dan laut dangkal. Oke, selanjutnya saya Immanuel Sandro dengan akhiran 047 akan membahas tentang tujuan dan manfaat dari pengukuran pasang surut ini. Tujuannya, pengukuran pasang surut ini bertujuan untuk mengetahui perubahan tinggi muka air laut secara periodik sebagai dasar penentuan dalam vertikal seperti mean sea level atau yang bisa disingkat MSL. Data ini penting dalam berbagai kegiatan kelautan dan pesisir. Dan manfaat yang kita dapat saat kita mengukur pasang surut air laut, kita jadi tahu navigasi dan dari pelabuhan, sehingga kapal-kapal yang akan berlabuh mengetahui jalur mana yang baik untuk diambil agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan juga yang kedua, kita tahu perencanaan reklamasi dan bangunan pantai. Dengan kita tahunya di mana titik tertinggi dari saat pasang air laut, kita tahu bisa membangun bangunan di mana. Yang ketiga, ada koreksi data batrimetri. Dengan ini kita bisa tahu peta akurat terjadinya pasang surut air laut. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Jeff Sebastian Halim dengan NIM 24135111006. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk mengukur pasang surut air laut. Yang pertama ada tide staff. Tide staff merupakan alat pengukuran pasang surut yang paling sederhana. Alat ini berbentuk papan berskala yang dipasang secara vertikal di pantai atau dermaga. Pengukuran dilakukan dengan membaca langsung ketinggian muka air laut pada skala tersebut. Yang kedua, float gauge. Alat ini menggunakan pelampung yang ditempatkan di dalam sebuah tabung. Pelampung akan bergerak naik dan turun mengikuti perubahan muka air laut, kemudian pergerakan tersebut direkam sebagai data pasang surut. Yang ketiga, pressure sensor. Pressure sensor bekerja dengan mengukur tekanan air laut. Karena tekanan meningkat seiring bertambahnya kedalaman, perubahan tekanan ini dapat digunakan untuk menghitung tinggi muka air secara kontinu dan akurat. Keempat, radar sensor. Radar sensor menggunakan jarak antara sensor dan permukaan laut menggunakan gelombang radar. Keunggulan alat ini adalah tidak bersentuhan langsung dengan air, sehingga lebih tahan terhadap kondisi lingkungan laut. Yang terakhir, stasiun pasut otomatis. Stasiun ini merupakan sistem pengukuran yang sudah terintegritas, dilengkapi dengan sensor, data logger, dan sistem pengirim data. Alat ini mampu merekam serta mengirimkan data pasang surut secara otomatis dan real time. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Muhammad Fajar Nur Dwi Rizky, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pengukurannya. Dalam metode mengukur pasang surut ada dua metode utama, yaitu manual dan otomatis. Metode manual menggunakan rambu pasut atau tide staff untuk dibaca langsung oleh mata manusia. Biasanya dicatat dalam 30 atau 60 menit. Sedangkan pada metode otomatis menggunakan alat seperti tide gauge yang memakai sensor. Bedanya, metode otomatis ini lebih detail karena bisa mencatat data setiap menit secara konsisten tanpa henti, sehingga datanya lebih akurat dan minim kesalahan manusia. Baik, berikutnya berapa lama kita harus melakukan pengamatan? Ada 3 standar waktu, yaitu 15 hari untuk waktu minimal mendapatkan komponen utama pasang surut yang biasa digunakan untuk pengamatan cepat ataupun praktikum. Lalu 29 hari sebagai standar ideal untuk analisis konstanta pasut yang lengkap karena mengikuti siklus 1 bulan penuh. Dan 1 tahun jika ingin menentukan nilai rata-rata muka laut atau MSL yang sangat akurat. Jadi durasi ini sangat bergantung pada tujuan penelitian kita. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Dioni Amalia dengan NIM 24135111015. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengukuran di lapangan. Yang pertama itu terdapat pemasangan alat. Jadi alat pengukuran akan dipasang pada lokasi yang telah ditentukan, dan juga
tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada kalibrasi alat. Jadi sebelum alat tersebut digunakan, alat akan dikalibrasi untuk memastikan hasil pengukurannya akurat dan juga sesuai dengan standar. Kalibrasi dilakukan sesuai petunjuk penggunaan masing-masing dari alat tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat pencatatan data, yang dimana data dari hasil pengukuran akan dicatat secara sistematis baik secara manual maupun secara digital, dan juga disertai informasi waktu dan lokasi di mana data tersebut diambil. Kemudian yang keempat yaitu ada koreksi data, yang dimana data yang diperoleh akan diperiksa kembali untuk mengoreksi kesalahan pencatatan ataupun penyimpangan dari hasil pengukuran. Kemudian yang kelima yaitu ada kontrol kualitas data, di mana kontrol kualitas dilakukan dengan membandingkan data antar pengukuran dan memastikan data yang digunakan valid serta layak untuk dianalisis. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Aftalia Menurun dengan NIM 2413511060. Di sini saya akan membacakan terkait pengolahan dan analisis data. Datanya di sini saya mengambil di Benoas selama sebulan penuh Juli 2021. Saya mengambil di web C-level monitoring, kemudian saya olah datanya di MATLAB, kemudian hasilnya akan keluar seperti di PPT saya ini. Kemudian dalam grafik tersebut saya menganalisis harmonik, yang dimana mendapatkan parameter amplitude M1, amplitude S2, amplitude K1, amplitude 01 dengan hasil 0 cm. Hal itu terjadi karena diperoleh data pasang surut bersifat konstan dan tidak mempresentasikan fluktuasi pasang surut, sehingga analisis harmonik pasang surut tidak bermakna secara fisik. Baik, perkenalkan nama saya Gede Sabda Gotama dengan NIM 2313511071. Di sini saya akan menjelaskan bagian produk hasil pengukuran. Produk hasil pengukuran sendiri terbagi menjadi 4 produk, yaitu tabel pasang surut, grafik pasang surut, lalu ada juga konstanta harmonik dan datum vertikal. Untuk yang pertama, kita memiliki tabel pasang surut. Tabel pasang surut sendiri ialah data mentah yang kita ambil dari stasiun yang ada di lokasi, sebagai contoh stasiun Ketapang. Ini adalah rekaman elevasi muka air per menit yang menjadi input dasar analisis. Data ini kemudian kami visualisasikan dalam bentuk grafik pasang surut. Grafik ini tidak hanya memperlihatkan pola fluktuasi pasang surut yang terjadi selama bulan Juli 2025 untuk sebagai contohnya, tetapi juga berfungsi sebagai validasi visual bahwa data observasi kami dikatakan bisa bersih, konsisten, dan siap diolah lebih lanjut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gede Sabda Gotama dengan NIM 2313511071. Di sini saya akan melanjutkan di bagian konstanta harmonik dan datum vertikal pada bagian produk hasil pengukuran. Dari data observasi yang valid tadi, kita bisa melanjutkan ke tahap analisis harmonik untuk menghasilkan 2 produk kunci. Produknya yaitu adalah konstanta harmonik. Tabel ini merupakan alias memuat nilai amplitudo dan fase dari komponen-komponen utama dari pasang surut. Konstanta ini ialah DNA dalam sebuah perairan, sebagai contoh perairan Ketapang. Dan ini adalah satu-satunya data yang dibutuhkan untuk memprediksi pasang surut di lokasi hingga puluhan tahun ke depan. Dan produk yang paling terakhir adalah diagram datum vertikal. Diagram ini merangkum semua analisisnya yang ada, yaitu MSL atau Mean Sea Level, yang berfungsi sebagai referensi elevasi rata-rata. Lalu ada juga HAT, yaitu Highest Astronomical Tide, yang menjadi batas elevasi tertinggi untuk perencanaan struktur pantai. Dan yang ketiga yaitu ada LAT, yaitu Lowest Astronomical Tide,
yang ditetapkan sebagai 0 kedalaman peta laut. Ini sangat vital bagi keselamatan navigasi dan pelayaran di area perairan tersebut. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sakira Dwi Maiza Sunarta dengan NIM 241351108. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang tentang stasiun pasang surut yang berada di Ketapang. Jadi lokasi stasiun tersebut berada di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Stasiun ini termasuk salah satu titik pengamatan pasang surut laut dalam jaringan Tide Gauge Nasional oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG yang tersebar di banyak pelabuhan atau daerah pesisir Indonesia. Jadi tujuan pemasangan stasiun ini untuk mengukur perubahan muka air laut secara langsung, pasang dan surut di kawasan pesisir Ketapang. Dan tujuan selanjutnya itu referensi hidrografi dan navigasi pelayaran untuk memastikan informasi kondisi laut untuk keselamatan kapal yang masuk atau keluar pelabuhan. Tujuan selanjutnya yaitu pendukung mitigasi rob dan banjir pesisir. Data itu untuk data pasang surut dapat membantu deteksi potensi kenaikan muka laut yang tidak normal. Selanjutnya, untuk tujuan selanjutnya itu ada pemetaan geospasial laut sebagai bagian dari sistem referensi nasional. Secara umum, stasiun pasang surut adalah bagian penting dari sistem informasi laut nasional untuk keperluan navigasi, infrastruktur, riset ilmiah, dan keselamatan. Adapun alat yang digunakan yaitu ada Tide Gauge otomatis atau Auto Tide Gauge. Perangkat ini umumnya dilengkapi dengan sensor tekanan air atau radar untuk mencatat ketinggian muka air laut secara kontinu setiap menit atau jam. Alat modern seperti INATIDES atau Indonesia Tide Gauge System menggabungkan radar gauge, pressure gauge, atau float gauge untuk akurasi data tinggi dan pengiriman data cepat secara real time. Dan juga setelah itu datanya disimpan secara elektronik dan terhubung ke pusat data BIG. Jenis data yang dihasilkannya itu yang pertama ada tinggi pasang, tinggi surut, grafik waktu pasang surut, dan konstanta harmonik pasang surut. Dan manfaatnya bagi pelabuhan dan mitigasi rob ini, yang pertama itu ada keselamatan navigasi pelabuhan, dan juga ada mitigasi banjir rob, perencanaan infrastruktur, riset ilmiah di lingkungan, dan peringatan sosial dan ekonomi. Sekian, terima kasih.